Bab 851. Pengemudi mengemudikan Rolls-Royce Phantom, dan Charlie juga mengendarai BMW seri kelima dari Old Master. Begitu mobil berhenti di depan tiga orang itu, tuan tua buru-buru membuka pintu belakang, dan pria itu berkata kepada Making, "Making, tolong dulu." Making mengangguk dan tersenyum, membungkuk dan masuk ke dalam mobil. Segera setelah itu, Paul sepertinya pergi untuk duduk bersama ibunya di barisan belakang di sisi lain, tetapi aku berkata kepadanya, Paul, kamu dan Charlie sama-sama anak muda. Anda harus memiliki banyak kesamaan topik. Ngobrol baik dengannya saat mengemudi." Setelah berbicara, tanpa menunggu janji Paul, dia sudah datang ke pintu belakang di sisi lain, membuka pintu mobil dan duduk. Paul tidak punya pilihan selain menjadi kopilot. Charlie melaju menuju kota, dan Jacob di barisan belakang berkata kepada Making dengan sedikit malu, Making, mobil ini agak kasar, dan saya harap Anda tidak terlalu keberatan." Making berkata tanpa daya, Jacob, aku sudah memberitahumu, aku tidak peduli tentang hal-hal ini, jadi kamu tidak perlu menyebutkannya sepanjang waktu. Ya. Jacob memuji. Maksud saya bukan Anda peduli, saya hanya merasa bahwa mobil ini tidak sesuai dengan temperamen Anda. Lihatlah bagaimana Anda terlihat seperti orang setengah baya dan lansia berusia 50 tahun. Ini kurang dari 40. Seorang wanita dengan temperamen seperti Anda harus mengendarai mobil mewah seperti Rolls-Royce. Ketika Making mendengar dia memuji dirinya sendiri, wajahnya sedikit memerah, dan dia tersenyum dan berkata, setelah bertahun-tahun, kamu masih berbicara dengan baik. Jacob tersenyum dan berkata, apa yang aku katakan adalah dari lubuk hatiku. Making mengangguk dan bertanya kepadanya, ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu selama bertahun-tahun ini? Jacob menghela nafas dan berkata dengan marah, aku telah melakukannya, yaitu, sejujurnya, setelah lulus dari universitas, aku belum begitu bahagia. Making bertanya dengan suara rendah, apakah kamu dan Elaine tidak bahagia? Kebahagiaan? Jacob tersenyum masam dan berseru, saya tidak pernah memiliki dua kata ini dengannya selama lebih dari 20 tahun. Melihat senyum masam Yakub, ada rasa sakit yang tak ada habisnya, dan kesusahan dan penyesalan melintas di mata indah Making. Dia ingat hal yang tidak bisa dia lupakan pada malam kelulusan perguruan tinggi. Hari itu, teman sekamarnya berlari kembali, menangis dan berkata bahwa pacarnya membawanya untuk pertama kali setelah minum. Dia tiba-tiba merasakan petir dari langit biru, dan seluruh orang berada di ambang kehancuran. Saat itu, dia sudah mulai dengan senang hati merencanakan rute setelah lulus. Keluarga mengatur untuk dirinya dan pacarnya pergi ke luar negeri untuk studi lebih lanjut, sehingga keduanya bisa tinggal dan terbang bersama, dan pada saat yang sama, mereka bisa mendapatkan ijazah yang lebih tinggi bersama dan kembali lagi nanti. Melayani negara dan menjadi pilar negara. Tapi siapa sangka jika tiba-tiba, hal yang menghancurkan seperti itu akan terjadi. Saat itu, teman sekamarnya masih menangis dan mengaku di hadapannya, mengatakan bahwa dia kasihan padanya dan bahwa pacarnya terlalu mabuk dan tidak tahu. Tapi bagaimana dia tidak keberatan? Pacar saya tidur dengan teman sekamarnya, bagaimana mungkin dia tidak peduli? Terutama karakternya sendiri, dia dilahirkan untuk menekankan perasaan daripada minat. Untuk orang yang dia cintai, dia bisa dirugikan oleh surga, tetapi dia tidak boleh membiarkan kekasihnya mengkhianatinya atau memiliki kekurangan dalam hubungannya. Oleh karena itu, dia tidak dapat menerima hal seperti itu, jadi dia memilih untuk berhenti, dan meninggalkan Aurous Hill dan Cina dengan sedih. Bahkan setelah pergi ke luar negeri, dia bahkan lebih terkejut ketika mengetahui bahwa mantan pacarnya telah menikah dengan teman sekamar itu. Bab 852. Pada saat itu, kebetulan seorang anak laki-laki Amerika sedang mengejarnya, jadi karena marah, dan karena ingin melupakan masa lalu secepat mungkin, dia menyetujui pengejaran pihak lain. Alhasil, keduanya cepat menikah, dan segera punya anak. Bocah Amerika itu sangat baik padanya dan merawatnya seumur hidup, tetapi dia tidak dapat melupakan mantan pacarnya selama lebih dari 20 tahun. Ketika dia melihat kembali periode sejarah itu, dia menyadari bahwa dia telah disengaja dan dibodohi oleh orang lain. Teman sekamar tidak datang kepadanya untuk mengaku sama sekali, dia juga tidak benar-benar berharap bahwa dia tidak akan mempermasalahkan hal ini. Dia hanya berharap dia akan keberatan, bahwa dia tidak bisa melepaskannya, dan dia ingin mengambil inisiatif untuk berhenti, dan kemudian menyerahkan mantan pacarnya kepadanya. Tetapi diri sendiri saat itu masih terlalu muda, terlalu sombong, terlalu fokus pada prinsip-prinsip kehidupan dan kemurnian perasaan, sehingga dia melepaskan pria yang dicintainya. Tepat di pelukan teman sekamar itu. Karena hati Yakub yang tak terlupakan,
Kehidupan pernikahan Mei-King sebenarnya sangat menyakitkan. Suaminya sangat mencintainya, dan dia telah memenuhi tanggung jawab dan kewajiban sebagai istri yang baik, tidak pernah mengkhianatinya, merawat keluarga dan anaknya dengan baik, dan bahkan banyak membantunya dalam karirnya. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa ini hanyalah kehidupan untuk mendukung dan menghormatinya. Meskipun dia sangat berterima kasih, menghormatinya, menyayanginya, dia tidak mencintainya. Pernikahan tanpa cinta berlangsung selama lebih dari 20 tahun, dan suaminya meninggal karena kanker. Mei-King merawat suaminya dengan sepenuh hati sampai dia dimakamkan. Setelah suaminya dimakamkan, hati Mei-King tiba-tiba menjadi kosong. Saat ini, dia menyadari bahwa dia telah sepenuhnya memenuhi semua kewajibannya kepada suaminya sebagai seorang istri. Berbudi luhur, setia, peduli pada keluarga, diwariskan dari generasi ke generasi, dia berusaha keras di setiap hal. Namun, setelah suaminya meninggal, dia tiba-tiba menyadari bahwa hidupnya harus dijalani untuk dirinya sendiri sekali. Jadi, dia dengan tegas bersiap untuk pulang. Dan yang paling ingin dilihatnya ketika kembali ke Cina adalah Jacob, yang secara impulsif diserahkan kepada Elaine. Namun, dia benar-benar tidak menyangka bahwa Jacob dan Elaine akan begitu tidak bahagia. Dalam kata-kata Yakub, dia tidak merasakan kebahagiaan selama lebih dari 20 tahun. Jadi berapa banyak siksaan hari ini? Meski sudah lebih dari 20 tahun tidak merasakan cinta sejatinya, namun untunglah suaminya memperlakukannya dengan sangat baik. Meski tidak ada cinta, setidaknya dia masih sangat bahagia. Yakub juga sangat melankoli saat ini. Selama lebih dari 20 tahun, dia menyesali bahwa dia terlalu banyak mabuk malam itu. Selama lebih dari 20 tahun, dia tidak pernah mencintai Elaine, dia juga tidak pernah merasakan kebahagiaan keluarganya. Dia telah terobsesi dengan Mei-King selama lebih dari 20 tahun, dan sudah lebih dari 20 tahun sejak dia melihat Mei-King lagi dan sikapnya yang panas. Hatinya penuh penyesalan. Dia seharusnya bersama wanita yang sempurna, rendah hati, intelektual dan pengertian ini selama setengah dari hidupnya. Tapi kenapa? Baru saja merindukannya dan datang bersama tikus seperti Elaine? Pada saat ini, Yakub merasa bahwa yang terlewatinya adalah seluruh dunia. Bab 853. Yakub mengingat hal ini di dalam hatinya, matanya memerah, dan 2 baris air mata mengalir keluar. Alasan utamanya adalah Mei-King saat ini terlalu sempurna. Bahkan jika Charlie melihatnya, dia merasa bahwa dia lebih dari 100,000 kali lebih kuat dari Elaine, dan Yakub menghabiskan lebih dari 20 tahun dengan APTCH yang hanya memiliki 1 dari 100,000 mantan pacarnya. Sekarang dia melihat ke Mei-King dan memikirkannya lagi, dapatkah dia merasa tidak nyaman di dalam hatinya? Ketika Mei-King melihat air mata Yakub, dia merasa lebih tidak nyaman. Dia juga menyesal. Penyesalan seharusnya tidak membuatnya terdorong. Dalam 20 tahun terakhir, dia tidak bahagia dan tidak memiliki cinta. Kedua orang itu mengalami penyiksaan yang sama. Karena kasusnya seperti ini, mengapa memisahkan sejak awal? Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyukai Elaine. Dia tahu bahwa dia pasti benar-benar kehilangan kesadaran sebelum dimanfaatkan oleh Elaine. Dia bahkan tahu di alam bawah sadar bahwa Elaine ada di belakang layar. Namun, dia tidak bisa menahan kesombongan itu pada saat itu. Hasilnya, selama lebih dari 20 tahun, kedua orang itu tidak benar-benar bahagia. Memikirkan hal ini, Mei-King merasa sangat tidak nyaman. Dia diam-diam mengeluarkan sebungkus tisu dari tasnya, mengeluarkan satu, dan memasukkannya ke tangan Jacob. Jacob awalnya memalingkan wajahnya ke jendela, tidak ingin Mei-King melihat air matanya, tetapi tiba-tiba dia diisi dengan tisu di tangannya. Dia buru-buru melihat Mei-King di samping, hanya untuk menemukan bahwa matanya juga tersedak. Air mata berkilau. Pada saat ini, Jacob bertanya dalam hati, apakah Mei-King masih memiliki perasaan padanya? Jika dia benar-benar masih memiliki perasaan padanya, dapatkah dia terhubung kembali dengannya? Memikirkan hal ini, ketika dia sedang bersemangat, dia tiba-tiba menjadi gugup lagi. Dia gugup, kemana Elaine pergi, dan apakah dia akan kembali? Jika dia tidak kembali, betapa menyenangkannya itu. Dia bisa mengejar Mei-King dengan sepenuh hati. Dia sudah berumur 50 tahun, dan jika dia tidak mengejar cinta sejati, dia tidak akan pernah memiliki cinta seumur hidupnya. Tapi bagaimana jika Elaine kembali? Jika Jalang itu tahu bahwa Mei-King kembali, dia akan gila. Dia pasti akan mengamatinya, dan tidak akan pernah membiarkan dia memiliki kesempatan untuk bertemu atau menghubungi Mei-King. Lebih penting lagi, begitu Elaine melihat Mei-King sekarang, dia pasti akan terstimulasi.
Karena sekarang Mei Qing jauh lebih cantik dari Elaine, dan lebih temperamental darinya, lebih terpelajar darinya, lebih kaya darinya, dan lebih berkultivasi darinya, dalam setiap aspek, dia jauh lebih baik darinya. Dibandingkan dengan dia, Elaine hanyalah kotoran yang bau. Bab 854. Yakub tidak bisa menahan diri untuk memohon ke surga dalam hatinya, berharap Elaine tidak akan pernah kembali. Dia telah menyakitinya selama lebih dari 20 tahun, jadi dia harus memberinya kebebasan. Lagi pula, tidak mudah untuk melahirkannya selama lebih dari 20 tahun. Jika Elaine tidak pernah kembali, maka dia yakin bahwa dia harus memiliki kesempatan untuk terus bersama Mei Qing dan melanjutkan hubungannya. Selain itu, dia berpikir bahwa putra Mei Qing masih orang yang sangat baik, dan dia harus bisa menerimanya sebagai ayah tirinya. Dan putrinya, Claire, juga gadis yang lebih bijaksana dan berbakti. Jika ibunya benar-benar hilang, dia tidak akan keberatan dengan pencariannya untuk musim semi keduanya tanpa berjudi. Bagaimanapun, tidak mungkin baginya untuk hidup sendiri setelah Elaine menghilang. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan sekarang adalah apakah Elaine, seorang wanita, akan kembali. Jadi dia hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Dan dia tidak tahu saat ini. Bukan Tuhan yang bisa memutuskan semua ini, tapi menantu laki-lakinya, Charlie. Setelah Charlie berkendara ke Shangri-La, staf hotel segera melangkah maju dan membuka pintu. Dia menyerahkan mobil kepada pelayan yang memarkir mobil, lalu berkata kepada ayah mertuanya dan cinta pertamanya, Mei Qing, ibu dan anak. Di Shangri-La dianggap sebagai hotel yang relatif bagus di Aurous Hill. Masakan lokalnya adalah yang terbaik. Sangat lezat. Saya sudah memesan kotak yang bagus di sini, tapi saya tidak tahu apakah itu sesuai dengan selera kepribadian Anda. Mei Qing buru-buru berkata, Tuan Charlie, Anda benar-benar terlalu sopan. Saya tidak memiliki persyaratan untuk makanan, dan saya jujur, setelah meninggalkan Aurous Hill selama bertahun-tahun, saya masih ingin mencoba Aurous Hill kami. Cita rasa lokalnya. Charlie berkata sambil tersenyum, lalu kamu datang ke Shangri-La, kamu benar-benar tidak salah. Lagi pula, dia ada di samping Paul. Paul, saya tidak tahu bagaimana perasaan Anda tentang masakan Cina? Apakah kamu masih terbiasa makan? Paul tersenyum dan berkata, Charlie, jangan lupa bahwa saya juga setengah Tionghoa, dan sejujurnya, saya lebih suka makanan Cina daripada makanan cepat saji dan makanan barat di Amerika Serikat. Saat dia berkata, Paul buru-buru berkata, ngomong-ngomong, izinkan saya memberitahu Anda, ibu saya memasak dengan sangat baik. Dia adalah koki Cina terbaik yang pernah saya lihat. Dia memiliki keterampilan memasak yang hebat. Charlie tidak bisa membantu tetapi berseru, aku tidak menyangka bibi terlihat begitu cantik, memiliki temperamen yang baik, dan memasak dengan enak. Mei Qing berkata dengan rendah hati, jangan dengarkan omong kosong anak ini, dia terlalu membual untukku. Jacob tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas di samping saat ini. Ketika kita pergi ke sekolah bersama, kamu selalu berkata untuk memasak untukku, tetapi pada saat itu semua orang tinggal di kampus, dan tidak pernah ada kesempatan yang sangat cocok. Lebih dari 20 tahun telah berlalu. Sekarang, sejujurnya, saya belum makan makanan ini. Mei Qing tersenyum dan berkata dengan serius, jikalau aku punya kesempatan, aku bisa memasak untukmu secukupnya. Tapi aku bisa memalukan. Masakan saya tidak enak seperti yang dikatakan Paul. Jika Anda kecewa maka jika Anda melakukannya, jangan salahkan saya. Ketika Yakub mendengar ini, dia menjadi bersemangat, dan berseru, benarkah? Kapan kamu punya waktu? Setelah itu, Jacob tidak sabar untuk mengatakan, jika kamu punya waktu, kita bisa membuat janji di rumahku. Jenis hidangan apa yang akan Anda lakukan, atau apa yang ingin Anda lakukan, beritahu saya secara langsung. Saya akan membeli dan membuat semua bahan terlebih dahulu. Semuanya sudah disiapkan, lalu Anda dan Paul datang ke rumah, Anda memasak saja, saya akan membantu Anda, biarkan anak-anak makan saja. Mei Qing berkata dengan malu-malu, apakah ini pantas? Elaine seharusnya tidak ingin melihatku, kan? Dalam panggilan telepon kemarin, Jacob memberitahu Mei Qing bahwa dia dan Elaine telah putus dan telah berpisah, tetapi tidak ada alasan khusus untuk itu, dan dia tidak mengatakan bahwa Elaine sekarang hilang. Oleh karena itu, Mei Qing mengira keduanya baru saja terpisah kamar tidur, tetapi mereka masih tinggal di sebuah rumah, sehingga mereka tidak mau pergi ke rumahnya, karena takut akan bertemu Elaine lagi, belum lagi wanita ini bukan seorang hal baik. Saat ini Jacob buru-buru melambaikan tangannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak perlu mengkhawatirkan dia. Dia tidak ada di rumah sekarang,
dan saya tidak tahu kapan dia akan kembali. Untuk sementara itu tidak mungkin. Setelah mengatakan itu, Yakub berkata lagi, menurutku, memilih hari lebih baik daripada berjemur. Mari kita makan malam di Shangri-La pada siang hari, kemudian Anda akan kembali ke hotel untuk istirahat. Datanglah ke rumah saya di sore hari. Kita bisa memasak bersama. Selamat makan, jadi saya juga bisa memperkenalkan putri saya kepada Anda. Bab 855. Pertimbangan Yakub sederhana, karena dia khawatir Elaine akan kembali tiba-tiba dalam 2 hari mendatang. Jika dia tiba-tiba kembali ke rumah, maka dia tidak akan memiliki kesempatan yang baik. Membunuhnya, dia tidak berani mengundang Mei-King untuk makan di rumahnya saat Elaine masih di rumah. Kalau begitu, Elaine mungkin akan membacoknya sampai mati dengan pisau. Jadi dia merasakannya. Jika dia ingin mendapat kesempatan seperti itu, dia harus melakukannya secepat mungkin, dan lebih cepat lebih baik. Mei-King tidak bisa menahan diri untuk berpikir saat itu. Karena kampung halamannya di Suzhou, ketika dia belajar di Aurousil, dia hanya bisa tinggal di asrama. Selain itu, ketika semua orang sedang jatuh cinta, mereka relatif pemalu dan rendah hati, dan tidak berani memberitahu keluarga, jadi dia selalu ingin memasak makanan untuk Jacob, tetapi dia tidak pernah menemukan kesempatan yang cocok. Dulu tidak senyaman sekarang. Nah, kalau mau cari tempat masak untuk pasangan bisa langsung cari hotel apartemen atau sewa apartemen keluarga jangka pendek untuk mengatasi masalah tersebut. Dan ada peralatan dapur, semuanya. Namun saat itu belum ada kondisi seperti itu. Bahkan jika Anda tinggal di wisma biasa di luar, Anda perlu membuka surat pengantar oleh unit Anda. Oleh karena itu, anak muda saat itu sedang jatuh cinta, tidak mungkin keluar ke hotel atau wisma untuk membuka kamar. Saat itu wisma sekolah sendiri tidak perlu membuka surat pengantar, selama KTP bisa membuka kamar, tapi siswa biasa tidak berani masuk ke sana untuk membuka kamar, karena kemungkinan besar akan ketahuan. Teman sekelas dan guru. Pertama kali Mei-King dan Jacob mencicipi buah terlarang adalah ketika Jacob diam-diam membawanya pulang pada suatu malam ketika tidak ada seorang pun di rumah Wilson. Keduanya buru-buru menyelesaikannya di rumah. Setelah itu, keduanya ingin mencicipi rasa itu lagi. Mereka hanya bisa menunggu sampai Jacob tidak punya siapa-siapa di rumah. Namun, dalam keluarga Wilson pada saat itu, meskipun kakak tertua Noah bersekolah di tempat lain, sebagian besar proyek Pak Wilson berada di daerah setempat dan dia tidak sering keluar. Dan Nyonya Wilson jarang bepergian jauh, jadi kemungkinan tidak ada orang di rumah sangat jarang. Oleh karena itu, dahulu kala, ketika dua orang ingin mencoba buah terlarang, mereka hanya dapat memilih pergi ke hutan sekolah, atau di Taman Aurousil, atau ke rumah-rumah terlantar atau bahkan lokasi konstruksi. Kebanyakan mahasiswa pada masa itu menggunakan cara ini untuk jatuh cinta, dan tidak mungkin. Sepertinya gila sekarang, tapi itu benar-benar normal di era itu. Bagaimanapun, hormon anak muda perlu dilepaskan dan tidak ada tempat yang cocok untuk dipilih. Terutama hutan kecil di sekolah yang paling populer. Mereka gelap di dalam. Mungkin ada pasangan setiap 10 meter. Setiap orang dapat mendengar suara orang lain, tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa dan tidak memandang orang lain. Pemahaman diam-diam, masing-masing sibuk dengan barangnya sendiri. Karena tidak ada yang bisa melihat siapa, dan tidak ada yang tahu siapa itu, tidak ada yang merasa malu. Terkadang, guru sekolah mengambil senter untuk menangkapnya di hutan kecil. Berpikir bahwa paling banyak 1 atau 2 pasangan bisa terperangkap di dalamnya, tetapi tanpa disangka, dia terkejut seolah dia terjun ke tumpukan bebek liar. Langit penuh bebek liar. Sekarang, ketika dua orang berpikir kembali ke masa lalu di dalam hati mereka, terutama ketika mereka memikirkan kembali potongan-potongan dari dua orang itu bersama-sama, bahkan sekarang mereka tampak gila, romantis, atau detail yang memalukan. Ada denyut hati yang luar biasa. Charlie menemukan bahwa wajah Mei-King tiba-tiba memerah. Dan seluruh orang tampaknya masih pemalu. Dia tidak bisa berhenti berpikir dalam hatinya, bukankah dia hanya meminta pergi ke rumah untuk memasak dan makan? Mengapa bibi ini tiba-tiba tersipu? Kemudian berbalik untuk melihat tuan tua di sampingnya lagi, dan menemukan bahwa wajahnya tiba-tiba memerah.